hujan tipis masih menyisakan aroma tanah basah ketika Arga Prasetya dan Santi Larasati akhirnya memasuki desa Giriwungu. Sebuah desa sunyi di kaki pegunungan menoreh Kulon Progo. Jalan batu yang mereka lalui terasa seperti memisahkan dunia luar dari sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih penuh rahasia. Arga memeluk tas ranselnya erat-erat. Selama 5 tahun, ia memendam satu keyakinan kakaknya, Dewa Prasetya, tidak hilang tanpa jejak. Dan semua orang yang terakhir melihat kakaknya menyebut satu tempat yang sama. Hutan larangan Giriwungu. Santi, yang sejak awal ingin membuat liputan mendalam soal cerita rakyat Jawa, menatap sekeliling dengan kamera kecilnya. Warga desa memperhatikan mereka dengan tatapan campuran rasa ingin tahu dan khawatir. Sampai akhirnya seorang lelaki tua berjalan mendekat. Tubuhnya kurus, kulitnya legam, namun langkahnya mantap. Ia membawa tongkat kayu gelap yang terlihat sangat tua. Dialah Mbah Ranu, penjaga adat sekaligus satu-satunya saksi yang memimpin pencarian Dewa 5 tahun lalu. Ia berhenti tepat di depan Arga, menatap wajahnya lama terlalu lama. Kau mirip seseorang, gumamnya pelan. Mirip bayangan yang dulu datang mencari jawaban, dan tak pernah kembali. Arga menelan ludah, Mbah, kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mbah Ranu tidak menjawab langsung. Ia menggerakkan tongkatnya ke arah barat. Di sana, di kejauhan, deretan pepohonan tua membentuk dinding gelap seperti pasukan penjaga kuno. Itu hutan yang kau cari, katanya lirih. Tapi ingat, hutan itu tidak menerima tamu yang tidak mengerti bahasanya. Hari mulai gelap ketika Arga dan Santi diberi tempat menginap di rumah singgah desa. Suasana rumah itu dingin dan senyap. Santi mencoba tidur, tapi Arga tidak bisa memejamkan mata meski sedetik. Pikirannya terus memutar wajah kakaknya. Hingga pukul 1.14 menit, sebuah ketukan terdengar dari pintu belakang. Tok tok tok. Arga bangun. Ketukan itu terdengar pelan, tapi ritmenya sangat jelas. Ketukan manusia, bukan hewan, bukan angin. Ia berdiri dan melangkah menuju pintu. Santi terbangun saat Arga hampir menyentuh gagang pintu. Arga bisiknya takut. Jangan, buka dulu. Namun sebelum Arga sempat menjawab, suara dari luar memanggilnya. Arga, buka, ini aku. Arga membeku. Itu suara yang sangat ia kenal. Suara yang tak pernah bisa ia lupakan. Suara kakaknya. Santi langsung menangis pelan. Itu bukan dia. Suara itu terlalu mirip, terlalu sempurna. Ketukan terdengar lagi, lebih keras. Tok tok tok. Arga hampir kalah oleh rasa rindu dan harapan kosong. Sampai sebuah bentakan tua mengguncang udara malam. Jangan buka pintu itu. Mbah Ranu berdiri di luar jendela, membawa lampu minyak yang bergetar oleh hembusan angin. Tatapannya tajam, penuh peringatan. Di malam pertama, katanya dengan suara berat, tidak ada manusia yang memanggil namamu. Ketukan berhenti. Suasana berubah begitu senyap, seolah desa menahan napas. Arga menjauh dari pintu dengan wajah pucat. Santi memegangi lengannya, bergetar hebat. Arga, bisiknya, kalau itu bukan kakakmu, berarti sesuatu di hutan itu sudah tahu kita datang. Arga menatap pintu yang masih dingin. Seakan ada sesuatu di baliknya yang menunggu waktu tepat untuk masuk. Dan pada malam itu, tanpa mereka sadari, gerbang pertama hutan larangan sudah terbuka bukan dari luar, tapi dari dalam. Arga tidak tidur semalam. Ia masih memikirkan suara yang memanggil namanya dari balik pintu suara. Kakaknya atau sesuatu yang menirunya dengan sempurna. Santi menyesap teh panas sambil menatap Arga yang duduk terpaku. Kamu masih mikirin suara tadi malam? Arga mengangguk. Suara itu bukan halusinasi. Itu jelas, terlalu jelas. Santi menggenggam lengan Arga, mencoba menenangkan. Justru karena terlalu jelas, itu bukan manusia. Sebelum Arga sempat menjawab, langkah tongkat terdengar menghampiri. Mbah Ranu muncul membawa tas anyaman berisi daun kering dan sebuah botol kecil berwarna gelap. Hari ini, katanya pelan, jika kalian tetap ingin mencari jawaban, kita masuk hutan. Tapi ingat, aku tidak bisa melindungi kalian lebih dari batas tertentu. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan lebih dulu. Perjalanan menuju hutan membuat bulu kuduk berdiri. Pepohonan tinggi membentuk lorong gelap. Suara serangga tiba-tiba hilang, dan udara seperti menekan tenggorokan. Santi beberapa kali menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikuti mereka. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di jalur sempit bercabang 2. Di sini, kata Mbah Ranu,
Kakakmu terakhir terlihat. Arga berjongkok, menatap tanah lembab. Seolah ada bekas langkah lama yang terkubur waktu. Santi hendak memanggil Arga ketika tiba-tiba suara lain terdengar dari dalam pepohonan. Santi. Suara itu lirih, pelan, sangat menyerupai suara Arga. Namun Arga tidak bicara apapun. Santi membeku. Arga, kamu dengar itu? Arga menggeleng. Wajahnya ikut memucat. Bukan aku. Kemudian suara itu memanggil lagi, lebih jelas. Santi, Santi, Santi. 3 kali. Panggilan sempurna. Nada yang sama. Intonasi yang sama. Santi terpancing secara refleks. Iya, begitu kata itu keluar dari mulutnya. Angin dingin menerjang, menembus kulit hingga ke tulang. Pepohonan bergetar halus dan dari celah-celah gelap, bayangan hitam panjang tampak bergerak. Mbah Ranu menoleh cepat. Suaranya keras untuk pertama kalinya. Kau sudah melanggar pantangan pertama. Santi terdiam, wajahnya pucat seperti kertas. Aku cuma menjawab. Itu yang hutan mau, tegas Mbah Ranu. Jika sebuah nama dipanggil 3 kali oleh suara yang bukan manusia, maka hutan mengenali pemilik nama itu. Mulai sekarang, Santi, kau bukan orang asing bagi mereka. Langkah berat terdengar dari kejauhan. Arga melihat siluet samar berjalan di antara pohon-pohon tinggi, kurus dan matanya merah redup seperti bara yang hampir padam. Arga memegang tangan Santi erat-erat. Santi gemetar hebat. Arga, itu yang kamu lihat tadi malam? Arga mengangguk perlahan tanpa memalingkan pandangannya. Iya, itu dia. Bayangan itu berdiri diam, menatap mereka dari balik pepohonan. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya menunggu. Mbah Ranu meraih sikat daun dari tasnya dan membakarnya cepat. Asap beraroma tajam menyebar, membuat bayangan itu perlahan memudar ke kedalaman hutan seperti tertelan kabut. Kita harus pergi, kata Mbah Ranu, suaranya lebih tegang dari sebelumnya. Mulai hari ini, Santi sudah masuk hitungan hutan, dan hutan tidak lupa. Arga merangkul Santi, dan untuk pertama kalinya, Santi benar-benar merasa mereka bukan hanya sedang menelusuri misteri. Mereka sedang diawasi, dan hutan kini tahu nama mereka. Setelah kejadian di hutan pagi tadi, Arga dan Santi memilih kembali ke rumah singgah mereka, sebuah rumah kayu tua peninggalan keluarga Mbah Ranu. Santi duduk di dipan bambu, kedua tangannya gemetar halus. Pantangan pertama, aku melanggarnya, gumamnya lirih. Arga mendekat, memegang pundaknya. Kita masih bisa cari jalan keluar, San, kita belum sejauh itu. Namun kalimat itu seperti terbantahkan ketika ketukan keras terdengar di dinding belakang rumah. Bukan pintu, bukan jendela, dinding. 3 ketukan, jeda, 3 ketukan lagi. Mbah Ranu yang sedang meracik ramuan berhenti mengaduk. Wajahnya berubah tegang. Itu bukan manusia, itu cara hutan memberi tanda bahwa salah satu dari kalian sudah dikenali. Santi berdiri perlahan. Apa yang harus aku lakukan? Tidak menjawab, jawab Mbah Ranu cepat. Dan jangan mendekat ke dinding manapun. Namun suara itu kembali datang. Kali ini lebih pelan, seperti mengetuk dari dalam kayu. Dan disertai suara lain. Suara yang meniru lirih tangisan perempuan. Santi menutup telinga. Itu suaraku, bisiknya dengan ketakutan. Arga mendekapnya erat. San, jangan dengarkan. Malam turun sepenuhnya. Mbah Ranu menyalakan 3 dupa besar di ruang tengah. Asapnya memenuhi ruangan. Aromanya tajam, membuat mata sedikit perih. Kalian harus tahu sesuatu, kata Mbah Ranu. Duduk di dekat lampu minyak. Makhluk yang melihat kalian tadi pagi bukan sekadar penunggu. Ia adalah pengeder, roh penuntun yang mencari jejak manusia hilang di hutan. Kakakmu, Arga, mungkin pernah mengubah jalannya. Arga mengerutkan kening. Maksudnya, mereka bukan pembunuh, lanjutnya, tapi penjemput. Jika seseorang masuk hutan dan tidak kembali, pengeder yang akan mencari tubuhnya atau rohnya. Santi menelan ludah. Dan sekarang dia mencari aku, karena kau sudah menjawab panggilannya, jawab Mbah Ranu tegas. Baginya, kau bukan tamu. Kau adalah bagian dari hutan. Arga berdiri. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memutus jejaknya? Mbah Ranu membuka botol berisi cairan hitam pekat. Aroma anyir keluar seketika. Kita harus mencari apapun yang pernah dibawa kakakmu saat ia menghilang. Barang terakhirnya adalah kunci pengikat jejak. Arga terdiam lama. Ada satu benda yang kakakku selalu bawa sebelum hilang. Mbah Ranu menatapnya tajam. Apa itu?
Arga menarik napas dalam-dalam. Sebuah kalung kayu kecil. Ukiran ayah kami. Kalung itu hilang bersamanya. Mbah Ranu berdiri, mengambil tongkatnya. Kalau begitu, besok sebelum fajar kita kembali ke hutan. Kita harus menemukan kalung itu sebelum Pangidar menemukan Santi. Santi menggenggam tangan Arga, wajahnya pucat. Kalau kita tidak menemukannya. Mbah Ranu memandang ke jendela yang gelap. Di balik kaca, kabut perlahan merayap seperti sedang menonton mereka. Jika kita gagal, Pangidar tidak akan berhenti. Ia akan mengetuk setiap malam. Lebih keras, lebih dekat. Tiba-tiba, ketukan kembali terdengar. Kali ini dari atap. Arga dan Santi menatap langit-langit. Kayu di atas mereka bergetar pelan. Seolah sesuatu sedang merayap perlahan, mengikuti jejak suara Santi. Mbah Ranu meniup dupa, mematikan cahaya. Ruangan langsung tenggelam dalam gelap. Jangan bergerak, bisiknya. Makhluk itu sedang memastikan siapa yang akan dipanggilnya berikutnya. Langit-langit rumah kayu itu terus bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang berjalan perlahan di atasnya. Arga memegang napas. Santi menutup mulut dengan kedua tangan agar tidak mengeluarkan suara. Sementara itu, Mbah Ranu berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Matanya terpejam, mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Derap itu bukan derap kaki manusia. Ada jeda aneh di antara langkahnya, terlalu panjang untuk manusia, terlalu berat untuk hewan. Setiap kali langkah itu berhenti, udara seakan ikut membeku. Tiba-tiba, krak, salah satu papan kayu di atap menekuk ke bawah. Seperti diinjak oleh sesuatu dengan berat luar biasa. Santi terisak pelan. Mbah Ranu berbisik, itu Pangidar. Ia mencari posisi Santi. Arga memeluk Santi, menahannya agar tetap diam. Dalam kegelapan, mata mereka hanya bisa menangkap siluet samar-samar. Lampu minyak sengaja dimatikan, agar makhluk itu tidak bisa melihat. Jelas di dalam rumah, derap di atap terus bergerak, pelan namun sangat pasti, menuju satu titik. Tepat di atas tempat Santi duduk. Santi menahan napasnya sampai dadanya terasa sakit. Arga bisa merasakan gemetarnya merayap hingga ke punggung. Kemudian, sesuatu menjulur di sela papan atap. Jari panjang, kelam, dan kurus seperti renting terbakar. Menyapu udara mencari sesuatu. Arga hampir berteriak. Santi memejamkan mata kuat-kuat. Mbah Ranu mengeluarkan sikat daun kelor kering dari tasnya. Meremasnya hingga mengeluarkan aroma tajam. Ia mengembuskan udara ke arah daun itu, dan seketika asap tipis kehijauan keluar, mengambang menuju atap. Jari hitam itu tersentak mundur seolah terbakar. Atap kembali sunyi, namun hanya beberapa detik. Dari kejauhan, sebuah suara terdengar, suara yang membuat darah Arga seakan berhenti mengalir. Arga tolong, itu suara dewa, suara kakaknya. Begitu nyata, begitu menyayat. Arga hampir berdiri. Tapi Mbah Ranu menahan pundaknya dengan kekuatan mengejutkan. Jangan, itu bukan dia. Itu hanya ingatan yang dipakai hutan untuk memancingmu. Arga menatap lantai, matanya berkaca. Tapi suaranya sama persis. Justru, karena sama persis, itu jebakan, tegas Mbah Ranu. Hening kembali merayap mengisi ruangan. Angin dari luar meniup dinding tipis, membuat kayu berderit. Lalu, tiba-tiba, bruk, sesuatu mendarat keras di teras rumah. Arga dan Santi terpaku. Langkah itu kini di luar pintu. Tok, tok, tok. 3 ketukan, lambat, berat. Panggilan khas Pangidar. Santi. Suara itu memanggil dengan nada rendah, seperti suara pria tua yang parau. Tetapi bercampur bisikan anak kecil. Tidak wajar, tidak manusiawi. Santi memeluk lututnya. Dia tahu tempat kita. Dia sudah tahu sejak tadi malam. Jawab Mbah Ranu. Waktu suara itu memanggil Arga. Langkah di luar berpindah ke jendela. Bayangannya muncul tinggi, kurus, dengan kepala miring tidak wajar. Arga menahan napas. Bayangan itu meletakkan wajahnya di kaca. Walau gelap, mereka bisa melihat sesuatu seperti mata merah samar bergerak mencari mangsa. Mbah Ranu berbisik cepat kepada Arga. Ingat, besok pagi kita masuk hutan mencari kalung kakakmu. Itu satu-satunya cara memutus jejak sebelum Pangidar mengambil Santi. Arga mengangguk. Santi menggenggam tangannya erat-erat. Langkah di luar berhenti tepat di depan jendela. Bayangan itu tidak bergerak, seolah sedang mengamati. Lalu ia tersenyum. Senyum panjang, terlalu panjang untuk wajah manusia. Lampu minyak tiba-tiba menyala sendiri, meski sebelumnya mati. Cahaya menyorot ke jendela,
dan bayangan itu menghilang begitu saja. Santi jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Ini baru awal, kata Mbah Ranu dengan suara berat. Pangider tidak pernah datang 2 kali dengan cara yang sama. Besok ia akan lebih dekat. Arga mengangguk, meski napasnya tersengal. Ia tahu satu hal, hutan tidak lagi hanya mengawasi. Hutan kini menagih. Fajar belum sepenuhnya muncul ketika Arga, Santi, dan Mbah Ranu mulai berjalan menuju batas hutan. Udara masih menggigit, dan kabut menggantung rendah seperti tirai tipis yang menutupi jalur masuk. Santi berjalan paling dekat dengan Arga, seolah takut jika jarak mereka melebar sedikit saja, Pangider akan muncul dari balik pepohonan. Mbah Ranu menancapkan tongkat ke tanah. Ingat, hari ini kita mencari kalung dewa. Jika benda itu masih utuh, jejaknya bisa kita putus. Tapi jika rusak, kita harus lakukan cara lain. Cara yang jauh lebih berbahaya. Arga menelan ludah. Kita temukan dulu, apapun kondisinya. Begitu mereka melewati batas hutan, suasana berubah total. Suara burung hilang, hembusan angin berhenti. Bahkan derap langkah mereka terasa seperti diserap tanah yang basah. Santi memegang lengan Arga. Arga, lihat itu. Di batang salah satu pohon besar, terdapat jejak tangan, panjang, hitam, seolah tercetak dengan bara. Panah sehingga kulit kayu meleleh. Mbah Ranu meraba bekas itu dengan mata terpejam. Ini jejak Pangider, artinya dia baru lewat sini. Sangat baru. Arga menegang. Berarti dia tahu kita masuk lagi. Dia selalu tahu, jawab Mbah Ranu pelan. Mereka berjalan semakin dalam. Pada jarak beberapa meter, Arga melihat sesuatu di atas tanah. Sobekan kain abu-abu, lusuh, dan kotor lumpur. Arga langsung mengenalinya. Kain ini dari jaket Bewa. Santi menghela napas panjang. Berarti dia memang sampai sejauh ini. Arga berlutut, meremas kain itu erat. Mbah, waktu pencarian dulu. Apakah kalian benar-benar tidak menemukan apapun? Mbah Ranu menatap Arga lama, seolah menimbang apakah Arga siap mendengar jawabannya. Ada satu hal, katanya akhirnya. Satu hal yang dulu tidak bisa kami ceritakan pada keluarga. Arga mendongak cepat. Apa itu? Mbah Ranu membungkuk, menggali sedikit tanah dengan tangannya. Dari lubang kecil yang ia buat, muncul bekas lingkaran hitam bekas api, tetapi tidak terlihat seperti bekas manusia membuat unggun. Ini api yang tidak memakai kayu, jelas Mbah Ranu. Api ini dipakai untuk membuka jalur menuju bagian terdalam hutan. Hanya 2 jenis makhluk yang bisa membuatnya. Arga menelan ludah. Siapa? Manusia yang melakukan ritual pemanggilan, atau makhluk hutan yang sedang mengambil jiwa? Santi memegangi dada. Jadi, dewa masuk sampai titik ini karena ritual? Belum tentu. Mbah Ranu berdiri perlahan. Yang pasti, Pangider mengikuti jejaknya, dan jejak itu belum terputus. Arga menggenggam sobekan kain itu kuat-kuat. Kalungnya pasti dekat sini. Mereka berjalan lagi, menembus jalur sempit yang dipenuhi akar menjuntai. Cahaya matahari tak mampu masuk, membuat dunia terasa seperti senja abadi. Tiba-tiba, angin dingin menabrak tengkuk Arga. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya pohon-pohon besar yang berdiri seperti penjaga zaman dahulu. Tapi kemudian, Santi menutup mulutnya. Arga lihat tanah itu. Di tanah, terdapat jejak kaki. Tidak besar, tidak terlalu dalam. Jejak kaki manusia dewasa. Arga berjongkok, tangannya gemetar. Ini ukuran kaki dewa. Namun ada hal lain yang membuat lututnya melemas. Di samping jejak manusia itu, ada jejak lain. Jejak panjang, cekung, berbentuk seperti tapak makhluk berkaki 3 dengan jari-jari runcing. Jejak itu berhenti tepat di belakang jejak dewa. Seolah makhluk itu berjalan mengikuti, setia, tepat beberapa langkah saja. Santi memegang dada. Arga itu artinya. Pangider menemukannya lebih dulu, potong Mbah Ranu dengan suara serendah bisikan. Arga hampir berteriak frustasi ketika tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara nafas. Bukan hewan, bukan manusia. Dalam, berat serak, seperti paru-paru yang dipenuhi tanah lembab. Suara itu mendekat, perlahan, sangat perlahan. Mbah Ranu menarik mereka ke balik batang pohon besar. Diam, jangan bernapas keras. Arga memeluk Santi sambil menahan napas. Daun-daun bergoyang meski tidak ada angin. Lalu siluet hitam berjalan melewati celah pepohonan. Tinggi kurus, kepalanya menunduk ke satu sisi, dan kedua matanya menyala merah redup di balik kabut. Santi nyaris pingsan.
Arga menahan tubuhnya. Pangider berhenti. Ia menoleh ke arah mereka. Arga merasa tenggorokannya tercekat. Ia yakin makhluk itu melihat mereka meski mereka bersembunyi. Tetapi Pangider hanya mengendus udara perlahan. Dan dengan suara rendah, seolah mengucapkan nama dari dasar tanah. Santi. Santi menutup mulutnya begitu kuat hingga bibirnya memutih. Makhluk itu berjalan lagi, perlahan menghilang ke arah timur. Ketika suara itu benar-benar hilang, Mbah Ranu berbisik, "Kita harus cepat. Pangider menuju tempat yang sama dengan kita." Arga berdiri, menyeka keringat dingin di wajahnya. Tanpa menoleh lagi, ia berkata, "Kita akan menemukan kalung itu sebelum Santi hilang seperti dewa." Semakin jauh mereka masuk, semakin aneh suasana hutan terasa. Pohon-pohon jati menjulang seperti patung penjaga kuno yang memperhatikan setiap langkah. Kabut tipis merayap rendah, menutup tanah seperti selimut dingin yang menahan segala suara. Mbah Ranu berjalan paling depan. Tongkatnya mengetuk tanah dengan ritme teratur, seolah memberi tanda pada sesuatu di dalam hutan bahwa mereka datang sebagai pencari, bukan pengganggu. Arga berjalan tepat di belakangnya, memegang sobekan kain dewa yang tadi ia temukan. Santi berjalan paling dekat dengan Arga. Sesekali menoleh ke belakang setiap kali mendengar ranting patah. "Arga," bisik Santi, "kamu dengar itu?" Arga menajamkan telinga. Tidak ada apapun. Lalu tiba-tiba terdengar suara napas berat. Sangat jauh namun jelas dari antara pepohonan. Arga menelan ludah. Itu suara yang tadi pagi. Suara Pangider, potong Mbah Ranu tanpa menoleh. Dia selalu muncul kalau jejak yang kita cari sudah dekat. Kalimat itu justru membuat udara di sekitar mereka semakin dingin. Setelah beberapa menit, mereka sampai di sebuah dataran kecil yang dipenuhi batu-batu besar seperti altar kuno. Di tengahnya, terdapat lingkaran tanah hitam, membentuk pola terbakar yang aneh seperti bekas api, namun tanpa kayu atau abu. Arga berlutut mendekat. "Aku ingat tempat ini. Waktu masih kecil, dewa pernah cerita tentang hutan dengan api tanpa kayu. Aku kira itu cuma cerita." Mbah Ranu menyentuh tanah hitam itu. Jemarinya bergetar sedikit. "Ini bukan sembarang api. Ini lingkaran buka pintu. Ritual kuno untuk masuk ke bagian terdalam hutan. Bagian yang tidak boleh terlihat manusia." Santi memeluk dirinya sendiri, kedinginan. Dewa masuk ke sini sendirian? Kalau ia tersesat dan panik, siapapun bisa melanggar pantangan, jawab Mbah Ranu dan sekali memasuki jalur buka pintu, jejakmu tidak akan hilang. Arga menatap lingkaran itu dalam-dalam. Kalungnya pasti tidak jauh dari sini. Ia mengedarkan pandangan, lalu berhenti ketika melihat sesuatu di akar pohon besar. Benda kecil berwarna coklat gelap, terjebak di antara akar, setengah tertutup tanah. Arga langsung berlari. Kalung itu. Tapi saat ia menyentuhnya, tanah bergetar. Bukan gempa, bukan angin. Getaran itu terasa seperti langkah kaki raksasa yang bergerak dari bawah tanah. Santi mundur beberapa langkah. "Arga, jangan sentuh dulu." Namun kalung kayu itu sudah berada di tangan Arga. Mbah Ranu buru-buru menarik Arga menjauh dari lingkaran. Benda itu pemicu. Pasti ada alasan kenapa dia tersisa di sini. Arga memeriksanya cepat. Ukirannya pecah sedikit. Tali rotannya hampir putus, tapi masih utuh. "Kalung ini milik dewa," katanya dengan suara serak. "Berarti dia benar-benar sampai titik ini. Tapi dia tidak keluar," jawab Mbah Ranu, "dan itu berarti ada sesuatu yang menyusulnya lebih dulu." Saat kata-kata itu terucap, suara lain terdengar dari balik pepohonan. Suara kaki menyeret, panjang, Arga dan Santi menegang. Bayangan hitam perlahan muncul di balik kabut, tinggi sangat tinggi. Dengan tubuh kurus seolah terbuat dari ranting dan bayangan. Matanya menyala merah redup, seperti bara yang tidak mau mati. Arga merasa tubuhnya membeku. "Pangider." Makhluk itu berhenti tepat di tepi lingkaran hitam. Ia menoleh perlahan ke arah Arga, ke arah kalung di tangan Arga. Santi mundur sambil berbisik, "Arga." Dia tahu. Pangider mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu mengeluarkan suara yang tidak dapat dijelaskan, serak, bergetar, seperti tulang yang dipatahkan. "Dewa." Santi menutup mulutnya. Arga merasakan dunia seketika runtuh. Makhluk itu tidak hanya meniru suara manusia. Dia meniru suara dewa, lengkap dengan napas tersengal yang pernah Arga dengar dari rekaman lama. Lalu ia memanggil lagi seakan menuntut kalung itu. "Dewa." Kalung di tangan Arga tiba-tiba terasa panas.
Mbah Ranu berteriak, "Arga, jangan lepaskan." Itu yang ia cari. Pangider melangkah maju. Langkah itu langsung memadamkan cahaya matahari, seolah hutan ikut tunduk. Arga menggenggam kalung itu sekuat yang ia bisa. "Kalau makhluk itu mengambil kalung ini," kata Mbah Ranu dengan suara penuh ketakutan, "maka jejak dewa tidak akan pernah bisa kita temukan." Pangider berhenti hanya beberapa meter dari mereka, dan dengan suara seperti kerikil digiling di dasar sumur, "Lang." Pangider berdiri di tepi lingkaran hitam. Tubuhnya miring seperti sedang mendengarkan sesuatu dari tanah. Arga menggenggam kalung dewa semakin kuat hingga jarinya memutih. Santi berdiri kaku, lututnya hampir goyah. Suara makhluk itu kembali bergema, rendar dan patah-patah. "Lang, dia bukan memanggilmu," bisik Mbah Ranu sambil memegang bahu. "Arga, dia memanggil kalungnya. Itu penanda jejak terakhir kakakmu." Arga berusaha menenangkan napasnya. "Kalau begitu, apa yang dia lakukan pada dewa?" Mbah Ranu tidak menjawab. Pandangannya fokus pada Pangider yang kini menggerakkan kepalanya, perlahan ke kiri ke kanan seolah mencari arah bau. Lalu tiba-tiba Pangider berhenti. Kepalanya menunduk sedikit. Ia tahu letak kalung itu, dan ia tahu siapa yang memegangnya. "Arga," Santi berbisik lirih sekali, "dia sedang meniru napasmu." Arga baru menyadari sesuatu. Setiap kali ia menarik napas panjang, bahu Pangider ikut terangkat. Setiap kali ia menahan napas, makhluk itu ikut berhenti. Seakan makhluk itu sedang menyesuaikan dirinya. Mbah Ranu menggenggam tongkatnya lebih erat. "Itu bukan tiruan. Itu proses penguncian. Dia sedang menyamakan ritme hidupmu dengan dewa." Arga langsung menatap Mbah Ranu. "Maksudnya apa? Kalau ia berhasil mengenali jejakmu sebagai kelanjutan jejak dewa?" Mbah Ranu menelan ludah. "Dia akan menganggapmu sebagai pengganti." Santi langsung memeluk lengan Arga. "Tidak, kita harus pergi." Namun sebelum mereka sempat bergerak, Pangider mengangkat kedua lengannya yang panjang, kurus, dan retak seperti dahan lapuk. Dari sela jari-jari panjang itu, keluar suara seperti bisikan angin yang merayap ke telinga mereka. Setiap bisikan mengulang satu hal, "Jejakmu." Langkah Arga goyah. Ia merasa seperti ditarik ke belakang oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang dingin dan berat. Mbah Ranu cepat-cepat meraih segenggam tanah hitam dari lingkaran dan menebarkannya ke arah Pangider. Tanah itu berubah menjadi asap tipis ketika menyentuh udara. Pangider menggeram rendah. Untuk pertama kalinya, ia mundur setengah langkah. "Lari," seru Mbah Ranu. Mereka berlari secepat mungkin, menyibak semak belukar dan menabrak ranting-ranting yang menggantung rendah. Tapi tak peduli sekeras apa langkah mereka menghantam tanah, suara lain selalu terdengar di belakang. Tok tok tok. Suara 3 langkah jeda, lalu 3 langkah lagi. Pangider tidak berlari. Ia mengikuti dengan ritme yang teratur, tak terhentikan. Santi menoleh sekilas. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak mengejar, tapi dia tidak jauh. "Itu cara makhluk itu bekerja," kata Mbah Ranu sambil terengah. "Ia tidak mencari tubuhmu. Ia mencari jejakmu. Dan jejak tidak bisa berlari." Tiba-tiba Arga berhenti. Ia menutup mulutnya rapat. Napasnya berubah. Mbah Ranu dan Santi langsung sadar. Suara langkah Pangider juga berhenti. "Hening, terlalu hening untuk hutan seperti itu." Arga berbisik. "Kalau dia mengikuti napas dan jejak, berarti aku bisa menahannya sementara." Pohon itu menjulang seperti raksasa bisu yang telah mati ribuan tahun lalu. Kulitnya bucat seperti tulang. Tidak ada daun, tidak ada lumut, tidak ada suara burung yang berani mendekat. Bahkan angin pun enggan menyentuhnya. Arga, Santi, dan Mbah Ranu akhirnya sampai di bawah naungan raksasa itu, dan untuk pertama kalinya sejak dikejar, langkah Pangider berhenti beberapa meter dari batas bayangan pohon. Makhluk itu berdiri kaku. Tubuhnya kondong ke depan seperti ingin masuk, namun tidak mampu. Ia menggeram pelan, suara seraknya memenuhi udara. Mbah Ranu akhirnya mengatur napas. "Ini batasnya. Makhluk penjejak tidak bisa melewati lingkaran bayangan Banyumati." "Kenapa?" tanya Santi sambil merapatkan jaketnya. "Apa yang ada di pohon ini?" Mbah Ranu memandang batang pohon besar itu dengan tatapan berat. "Ini bukan pohon sembarangan. Ini adalah tempat roh-roh hutan berhenti mengikuti manusia. Mereka tidak bisa melintasi batas karena pohon ini merupakan penanda dunia peralihan, tempat di mana jejak manusia hilang oleh dirinya sendiri." Arga memandangi Pangider.
Makhluk itu mundur sedikit, mengangkat wajahnya ke atas seperti sedang mencium arah angin. Dia tidak pergi, kata Arga lirih. Dia menunggu, dan akan terus begitu, sahut Mbah Ranu, sampai kita memutus jejakmu atau kau yang menggantikan jejak dewa. Santi meraih tangan Arga. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Arga menggenggam kalung dewa lebih erat. Kalau begitu, waktunya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakakku. Mbah Ranu menuntun mereka mendekati batang pohon. Di sana, terdapat ukiran-ukiran kuno, tidak seperti pahatan manusia modern. Garis-garisnya kasar, melingkar, membentuk pola seperti pusaran air. Pohon ini dulu dipakai sebagai tempat terakhir orang yang hilang di hutan. Jelas Mbah Ranu, dalam kepercayaan lama, kalau seseorang tidak kembali, mereka meninggalkan jejak terakhir di sini. Arga menelan ludah. Kau pikir dewa, dia tidak mati di tempat ini, potong Mbah Ranu cepat. Tapi jejaknya pernah menyentuh wilayah pohon ini. Itu berarti kakakmu sempat mencari jalan keluar, namun terhalang oleh sesuatu. Santi meraba permukaan pohon. Jari-jarinya menyentuh cekungan ukiran. Kenapa pohon ini seperti menelan cahaya? Itu bagian dari fungsinya, jawab Mbah Ranu. Di sini, tidak ada jejak, tidak ada bau, tidak ada napas yang bisa diikuti makhluk penjejak. Arga memejamkan mata, mengingat cerita terakhir tentang Dawa. Dia bilang melihat orang berjalan tanpa suara, dan mendengar namanya dipanggil dari balik pepohonan. Itu cara Pangider memancing, kata Mbah Ranu. Tapi kakakmu tidak menyerahkan kalungnya. Dia melindungi sesuatu. Arga membuka mata. Kalung ini, bukan, jawab Mbah Ranu. Ia menunjuk bagian bawah pohon. Dia melindungi dirimu, jejakmu. Arga terdiam. Dunia seakan berhenti. Dewa tahu aku akan datang mencarinya. Dia meninggalkan jejak yang hanya bisa ditemukan oleh seseorang dengan ikatan darah kuat. Dia ingin kau menemukannya, bukan Pangider. Suara ketukan terdengar dari luar bayangan pohon. Tok tok tok. Pangider kembali mengetuk tanah dengan langkah teratur. Kami menunggu, kami mendengar, kami mengikutimu. Suara itu seolah berbicara dalam pikiran Arga sendiri. Santi bergetar. Apa dia mencoba memanggilmu lagi? Arga menggenggam kalung itu. Dia tidak memanggilku. Dia memanggil dewa. Mbah Ranu mengambil botol kecen dari tasnya. Cairan hitam pekat di dalamnya bergoyang lembut. Kalau kau ingin tahu kebenaran tentang apa yang terjadi pada kakakmu, ada satu cara. Arga menatapnya. Apa itu? Mbah Ranu mendekatkan botol itu. Ramuan untuk melihat jejak roh. Kau bisa melihat apa yang terakhir dilihat dewa, dan kemana dia dibawa. Santi langsung menahan lengan Arga. Tidak, itu berbahaya. Arga menelan ludah. Berapa berbahayanya? Mbah Ranu memandang ke arah Pangider yang masih berdiri di luar batas pohon. Ramuan ini tidak hanya membawamu melihat jejak. Ini juga akan membuat jejakmu semakin kuat. Jika kau goyah sedikit pun, Pangider akan menemukanmu. Santi memalingkan wajah. Air matanya mengalir. Arga, jangan lakukan ini. Arga memandang jauh ke dalam hutan, ke arah makhluk yang masih menunggunya dengan sabar. Lalu ia memandang kalung dewa. Kalau ini satu-satunya cara untuk tahu apa yang terjadi padanya, aku akan melakukannya. Santi tersedak napas. Arga mengambil botol itu. Mbah Ranu menggenggam bahunya. Sekali kau minum, tidak ada jalan kembali. Arga membuka tutup botol. Pangider mengangkat kepalanya. Santi menutup wajahnya. Dan Arga menuangkan ramuan itu ke mulutnya. Dunia langsung runtuh, gelap, dingin. Dan ia mulai melihat sesuatu. Bukan bayangan, bukan hutan, tapi jejak dewa. Dan sesuatu yang sedang menarik tubuh dewa ke dalam kegelapan. Begitu cairan ramuan itu menyentuh lidah Arga, tubuhnya langsung terasa diseret ke arah yang tidak punya arah. Bukan ke belakang, bukan ke depan, lebih seperti meluncur ke tengah ruang hampa yang tidak memiliki cahaya. Santi memanggil namanya, tapi suaranya terdengar jauh. Mbah Ranu mencoba menopangnya, namun Arga sudah tidak merasakan sentuhan fisik. Hutan menghilang, pohon banyu mati memudar. Pangider berubah menjadi siluet kabur. Dan kemudian, suara pertama yang Arga dengar adalah napas kakaknya. Pelan, patah, takut. Arga berdiri di sebuah tempat asing gelap, penuh kabut pekat yang bergerak sendiri. Itu bukan hutan, itu bukan dunia manusia, itu adalah ruang. Jejak dimensi di mana ingatan terakhir seseorang tersimpan sebagai bayangan yang hidup.
Di kejauhan, sesosok lelaki muncul. Badan kurus, rambut berantakan, wajah penuh tanah dan luka. Dewa, bisik Arga. Sosok itu berjalan tertatih, memegangi dadanya. Napasnya berat. Ia tak sadar sedang dilihat. Arga mencoba mendekat, tapi setiap langkah membuat tanah berubah menjadi bayangan cair, seolah menolak keberadaannya. Dewa menggumam lemah, "Jangan ikut, jangan ikuti aku." Arga terhenti. Kata-kata itu seperti ditujukan langsung kepadanya. Di belakang Dewa, hutan bergerak seperti makhluk hidup. Pohon-pohon di dalam jejak tidak diam, mereka melengkung, menyusut, memanjang, seakan mencoba menelan apapun yang mendekat. Dewa berlari, atau mencoba, dan Arga mengikuti. Meski ia tahu tubuhnya tidak sungguh-sungguh berjalan, ia sedang mengikut jejak, bukan langkah. Di tengah kabut, Dewa berhenti. Ia memegang sesuatu di dadanya. Sebuah kalung kayu, masih utuh, masih bersih. Dewa menatap kalung itu lama, seperti bicara pada seseorang yang tak terlihat. Kalau Arga menemukan ini, dia akan ikut jejakku. Dia tidak boleh, tidak boleh. Napas Dewa semakin berat, air matanya jatuh. Aku harus memutusnya sebelum dia datang. Arga terengah. "Kak, aku di sini. Aku mendengar. Jangan lanjutkan." Namun suara Arga tidak mencapai kakaknya. Dewa mendekatkan kalung itu ke sebuah batu runcing, seakan ingin memecahnya. Tapi sebelum ia sempat menghancurkannya, suara itu muncul. Suara seret panjang dari balik kabut. Suara napas yang tidak berasal dari paru-paru. Suara yang Arga kenal dengan sangat baik. "Pangidar." Dewa menoleh perlahan. Wajahnya pucat. Mata melebar seperti tenggelam dalam ketakutan. "Tidak, tidak. Jangan," bisiknya. Dari balik kabut, muncul tangan panjang kurus, lebih tinggi, lebih gelap, lebih mengerikan dari apapun yang Arga lihat di dunia nyata. Tangan itu menggapai lantai jejak, meraba tanah, mencari sesuatu, mencari jejak Dewa. Dewa mundur. "Aku bukan yang kau cari. Aku bukan." Tangan itu mendekat, perlahan menelusuri tanah seperti meraba bayangan. Dan ketika mencapai sepatu Dewa, makhluk itu menarik jejaknya, bukan tubuhnya. Dewa menjerit, bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena seolah ada bagian dirinya yang disobek dari dalam identitasnya, ingatannya, langkahnya. Arga menjerit, "Lepaskan dia!" Namun suaranya hanya menjadi gema yang retak. Makhluk itu menarik Dewa lebih kuat. Tanah bayangan retak seperti kaca hitam. Dewa merangkak, mencoba memegang apapun. "Seseorang, tolong Arga, jangan datang ke sini." Kalung itu jatuh dari tangannya, melayang ke udara seperti melawan gravitasi. Lalu Dewa ditelan kegelapan. Tidak ada darah, tidak ada tubuh, hanya jejak yang hancur seperti serpihan bayangan. Arga terdiam, napasnya hilang. Dunia di sekitarnya pecah menjadi kabut. Kalung Dewa jatuh ke tanah tepat di depan kaki Arga. Ia mendekati kalung itu, tangan gemetar. Begitu jarinya menyentuhnya, suara muncul dari dalam kabut. Suara yang bukan milik Pangidar, suara yang bukan milik Dewa, suara yang jauh lebih tua, lebih dalam, lebih berat. Jejak itu belum selesai. Arga tersentak. "Siapa itu?" Kabut berputar cepat, tanah bergoyang. "Engkau membawa sisa jejak yang belum kembali." Arga mundur, bawa kalung itu. "Ke tempat terakhir ia memanggil namamu." Arga berbisit, "Tempat terakhir? Di mana kakak memanggilku?" Suara itu menjawab, "Sungai Giriwungu, tempat jejak manusia hilang dan kembali sebagai penuntun." Arga menelan ludah. Sungai itu sungai terlarang yang dulu diceritakan Dewa waktu kecil. Dan tepat ketika Arga hendak bertanya lagi, sesuatu menggebrak dari luar jejak. Suara keras, suara kayu hancur, suara Santi menjerit memanggil namanya. Pangidar memukul batang pohon banyu mati dari luar. Ia mencoba memaksa masuk. Suara tua itu bergema dalam kepalanya. "Kembalilah, Arga, sebelum ia memutus napasmu." Semua cahaya padam, dan Arga tersedot kembali ke dunia nyata. Arga tersentak bangun seperti baru jatuh dari ketinggian. Dadanya naik turun cepat dan sekelilingnya berputar seakan dunia belum memutuskan bentuknya. Hutan itu kembali. Aroma tanah basah dan akar busuk memenuhi hidungnya. Tapi ada yang berbeda. Malam terasa jauh lebih pekat daripada sebelumnya. Santi memegang bahunya erat. "Arga, jawab aku. Kamu dengar suara kami?" Mbah Ranu duduk bersandar pada batang pohon banyu mati. Napasnya terengang. Wajahnya bukat seperti kehilangan separuh hidup. "Syukurlah, kamu kembali.
Mbah Ranu berbisik lama. Arga memegang kepala, mencoba menahan pening yang berputar seperti pusaran air. Aku lihat kak dewa dia. Dia ditarik. Bukan tubuhnya. Jejaknya. Santi menelan ludah. Jejaknya. Dimakan. Arga mengangguk pelan. Dan dia menyebut sebuah tempat. Sungai Giriwungu. Mbah Ranu mengerjapkan mata. Ekspresinya berubah tajam. Sungai itu. Tempat yang bahkan warga sini tak berani namanya disebut. Setelah maghrib. Ia menatap Arga lamai. Seakan menimbang sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan. Kalau dewa menuju ke sana, berarti dia sudah melewati batas manusia. Arga meraih kalung kayu yang masih ada di genggamannya. Kayu itu dingin, seperti menelan hawa dari telapak tangannya. Aku harus ke sana. Suara itu bilang. Jejak kak dewa belum selesai. Santi memegang tangan Arga, tapi kita bahkan hampir mati di sini. Pangider tadi. Berat. Sebuah suara menghantam batang pohon di atas mereka. Getarannya membuat dedaunan kering jatuh seperti hujan. Santi membeku. Arga memutar kepala perlahan. Dari balik kegelapan hutan, dua mata panjang tipis memantul lemah. Seperti cahaya yang dipaksa hidup dari lilin terakhir. Mata itu tidak memandang mereka. Tidak. Mata itu mengikuti Arga saja. Pangider berdiri di kejauhan. Tubuhnya menyatu dengan kegelapan. Tapi ada hal baru yang membuat bulu kuduk Arga berdiri. Makhluk itu memanggil namanya. Arga. Suara itu tidak seperti sebelumnya. Dulu makhluk itu hanya mengerang, menggeser, dan mendesis tanpa bentuk. Sekarang, suaranya seperti seseorang yang meminjam tenggorokan manusia untuk mencoba bicara. Santi memeluk Mbah Ranu. Kenapa? Kenapa dia tahu nama Arga? Mbah Ranu merapatkan kain luriknya. Wajahnya kembali tegang seperti beberapa dekade. Ketakutan datang mengepung sekaligus. Karena Arga sudah masuk ke ruang jejak. Makhluk itu bisa mencium namamu dari tapak kakimu sendiri. Pangider melangkah satu langkah. Tanah di bawahnya meretak. Pohon di sampingnya melengkung menjauh seperti ketakutan. Arga. Arga gemetar. Tapi ia berdiri. Dia memanggilku bukan untuk membunuh. Dia mencariku. Dia ingin jejak itu kembali. Justru itu. Mbah Ranu menatapnya tajam. Dia tidak bisa memakan jejak dewa sepenuhnya. Ada bagian yang tertinggal padamu kalung itu. Makhluk itu lapar pada sisanya. Santi menarik Arga mundur. Suaranya bergetar. Kalau gitu kita pergi. Kita pulang kita. Arga menggeleng. Tidak, kak dewa hilang bukan karena dia tersesat. Dia menghindari sesuatu. Sungai Giriwungu. Itu tempat terakhir dia memanggil namaku. Tiba-tiba, Pangider bergerak. Bukan menyerang. Bukan mendekat. Makhluk itu mengangkat kepalanya. Tinggi dan mengeluarkan suara yang tidak mungkin. Berasal dari dunia manusia. Suara teriakan dewa. Tolong RGAA. Santi menutup mulutnya. Air matanya pecah spontan. Mbah Ranu memejam kuat. Kedua tangannya gemetar. Arga terpaku. Itu suara dewa. Benar-benar suara kakaknya. Pangider menunduk kembali. Seperti boneka rusak yang kembali diam. Mbah Ranu bergumam serak. Itu bukan dewa, itu jejak suaranya yang tersisa. Makhluk itu menirunya. Arga mengepalkan kalung kayu sampai kulitnya nyaris robek. Dia tahu aku akan mengejar suara kakakku. Dia memancingku. Lalu, Santi menatap Arga dengan mata memerah. Kamu tetap mau mengikuti umpan itu? Arga menatap jauh ke dalam mata kegelapan tempat Pangider berdiri. Kalau itu satu-satunya cara menemukan jejak kakakku, iya. Angin malam mendadak berhenti. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada gerakan dedaunan. Seakan seluruh hutan menahan napas. Arga melangkah. Dan pada langkah pertama, Pangider perlahan mundur ke dalam gelap hutan, seolah memberi jalan. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai penuntun. Arga berbisik, besok malam, kita menuju Sungai Giriwungu. Arga, Santi, dan Mbah Ranu berdiri di tepi tebing yang membelah hutan. Di bawah sana, Sungai Giriwungu mengalir pelan, namun warnanya jauh dari jernih. Air itu hitam, seperti menampung bayangan dari dunia lain. Dewa terakhir terlihat di sini, ujar Mbah Ranu, suaranya lirih. Tempat orang-orang yang kehilangan jejak dirinya, diseret untuk ditakar oleh kegelapan. Arga menggenggam erat kalung kayu milik kakaknya. Kalung ini terus bergetar semenjak kita sampai. Santi menelan ludah, seolah-olah mengarah pada sesuatu di tengah sungai. Dan benar, tiba-tiba kalung itu seperti hidup. Sendiri menarik halus ke arah arus hitam yang
berputar di ujung tikungan sungai. Arga mengikuti arah itu. Langkahnya menjadi lebih berat, tapi juga lebih pasti. Kemudian air sungai berdenyut. Seperti permukaan itu bukan air, melainkan kulit makhluk raksasa yang sedang bernapas. Lalu dari pusaran yang mendalam, Pangider muncul. Tidak lagi tersembunyi, tidak lagi samar. Makhluk itu bangkit dari tengah sungai. Air hitam menetes dari tubuhnya yang panjang, kurus, dan bengkok seperti ranting mati. Santi memekik dan mundur. Mbah Ranu berusaha tetap berdiri meski lututnya gemetar. Pangider menatap Arga langsung. Mata tipis memanjang itu kini bercahaya redup gelap, tapi ada sesuatu yang mirip duka di dalamnya. Arga melangkah maju, menahan seluruh ketakutan yang seharusnya membuatnya pingsan. Kembalikan jejak kakakku. Pangider tidak bergerak. Air di sekitarnya beriak pelan, membentuk pola aneh seperti tulisan tua yang tidak bisa dibaca manusia. Kemudian sesuatu terangkat dari permukaan air. Sosok dewa, bukan tubuh fisiknya, bukan mayat. Ini adalah jejak terakhir bayangan utuh yang masih menyerupai dirinya saat hidup. Dewa berdiri di atas air, wajahnya pucat, matanya kosong. Namun bibirnya masih bisa bergetar menyebut nama Arga. Santi menutup mulut, menahan tangis. Mbah Ranu memejam, mengucap doa tercekat. Arga hampir melangkah ke arah kakaknya. Tetapi Pangider mengangkat tangan panjangnya seakan melarang. Kenapa? Arga menjerit. Itu kakakku. Dia masih hidup di sana. Mbah Ranu berseru. Tidak, Arga. Itu adalah jejak bukan raganya. Kalau kau menyentuhnya, kau akan ikut masuk ke dunia yang sama. Namun Arga tidak peduli. Air matanya jatuh, dadanya bergetar. Aku tidak peduli. Kalau aku harus ikut kemana Kak Dewa pergi, aku akan. Tiba-tiba jejak dewa menatap Arga dengan kesadaran penuh. Pertama kalinya sejak hilang. Jangan. Suaranya lemah, tapi jelas. Jangan ikut aku. Aku sudah membuat perjanjian. Arga berhenti. Perjanjian apa? Jejak dewa menunduk di awal. Aku hanya ingin uang cepat. Aku ingin bantu ibu. Bantu Arga, tapi aku tersesat. Dan makhluk ini bukan menawarkan kekayaan. Ia menawarkan jalan keluar dari rasa gagal. Air hitam berputar cepat di kaki Pangider. Aku telah menyerahkan jejakku, agar kalian tidak ikut terseret dalam nasibku. Dewa menatap Arga dalam-dalam. Tapi waktu jejakku terpecah, separuhnya menempel padamu. Itu membuat Pangider terpanggil. Arga mengepal tangan Kak. Aku tidak peduli semuanya. Ayo pulang. Kita bisa kembali. Kita. Dewa menggeleng perlahan. Jejakku sudah tak punya tubuh untuk kembali. Arga tersentak. Pangider mengeluarkan suara rendah, tidak marah, tidak mengancam, lebih seperti meminta keputusan. Mbah Ranu berkata pelan, Arga, makhluk itu bukan pembunuh. Dia penjaga. Penjaga jejak manusia yang tersesat. Ia tidak memakan tubuh, hanya mengambil langkah yang tidak kembali. Dewa menatap Pangider. Aku siap. Arga menjerit, jangan. Dewa tersenyum tipis, senyum paling hangat sejak ia hilang. Aku sudah kembali cukup jauh. Bisa menemuimu. Itu saja sudah cukup. Arga jatuh berlutut. Jejak dewa menunduk, menyentuh seolah menyelusuri rambut Arga yang tak bisa ia sentuh lagi. Jaga hidupmu. Jangan ikuti jalanku. Dewa mundur, masuk ke pusaran hitam. Pangider memandang Arga satu kali lagi. Bukan ancaman, bukan lapar, tapi seperti makhluk tua yang mengembalikan apa yang bukan miliknya. Kemudian ia merunduk dan tenggelam perlahan bersama bayangan dewa. Air kembali tenang. Sungai Giriwungu kembali gelap. Santi menangis. Mbah Ranu menatap langit dengan mata berkaca. Arga tetap tak bergerak. Memegang kalung itu erat, sekarang dingin. Diam, tak lagi memiliki getaran apapun. Selamat jalan, Kak. Bisiknya. Pagi menyingsing perlahan, membawa cahaya paling pucat ke atas sungai. Arga berdiri, menatap air yang kini diam seperti batu. Aku akan pulang, katanya. Seperti yang kakak minta. Dan untuk pertama kalinya, sejak perjalanannya dimulai, ia tahu kemana langkahnya harus pergi.